Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa. Sepertinya kurang semangat ya, biar kompak jawabnya. Kalau Ibu bilang, apa kabar hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dengan tangan yang dikepalkan. Oke? Ibu ulangi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Sebelum itu, apakah di sini ada yang pernah mengikuti konseling kelompok atau tahu apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Baru dengar, Bu. Ya, sepertinya semuanya baru dengar ya. Jadi, konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kalian dengan bersama-sama, dengan berkelompok. Nah, syarat dalam konseling kelompok ini ada dua. Yang pertama, menjaga rahasia. Yang kedua, terbuka. Nah, karena apapun yang akan di sini yang akan kita bahas, apabila ingin diselesaikan masalahnya, maka kita harus mengungkapkan apa masalahnya. Jadi kita harus terbuka ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita akan melakukan ikrar kerahasiaan. Nah, tangannya, mana tangannya? Unjuk ke kamera. Tangannya, oke. Tangannya simpan di dada, seperti ini. Kita akan melakukan ikrar bersama-sama. Ibu akan membacakannya, kemudian kalian mengikutinya. Misalnya nih, contohnya ya. Saya Mardiana, dengan nama kalian sendiri. Misalnya, paham? Paham, oke. Kita mulai ya. Saya Mardiana menyatakan. Saya Lina menyatakan bahwa saya sanggup menerima. Bahwa saya sanggup menerima. Menyimpan. Menjaga. Dan merahasiakan segala data. Atau keterangan. Yang tidak boleh. Dan tidak layak. Diketahui orang lain. Alhamdulillah, sudah selesai ya kita berikrarnya ya. Kemudian, selanjutnya kegiatan konseling ini akan dilakukan selama 30 menit. Mudah-mudahan waktunya efektif. Sebelumnya, apakah semuanya sudah pada kenal? Belum, Bu. Nah, kata pepatah tuh kan tak kenal maka tak sayang, makanya harus ta'aruf biar sayang dan nanti enggak gugup. Nah, jadi perkenalannya satu persatu saja dari Ibu dulu. Nama Ibu Mardiana, kelebihan Ibu, kelebihannya ramah, kekurangannya sedikit cerewet. Nah, kayak gitu. Jadi perkenalannya itu dengan nama, kelebihan, plus kekurangannya. Siapa duluan yang mau mulai? Silahkan acungkan tangannya ke kamera. Saya, Bu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Elva Setiawati. Kelebihan saya cantik, Bu. Kekurangannya, saya cengeng, Bu. Oke, ya. Selanjutnya, siapa lagi? Silakan acungkan tangannya ke kamera. Mau coba, Bu? Nah, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Diana. Kelebihan saya, mungkin saya ramah kali ya, Bu. Soalnya saya tak tahu kelebihan saya tuh.
Terus kekurangan saya tuh suka marah, ngambek tak jelas Bu. Terus cengeng juga. Nah, itulah Bu kekurangan saya Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan ajukan Iya, Bu. tangannya. Nah, oke, silakan. Nama saya Nur Alina Eka Putri. Panggilan saya Dina. Nah, kelebihan saya nih, apa ya, Bu? Kelebihan saya nih, saya suka dengarkan cerita. Yang kedua, saya orangnya mudah tersinggung. Oke. Itu, Bu. Dah, semuanya sudah perkenalan diri kan? Udah tahu kelebihan dan kekurangannya. Semoga kalian bisa lebih kenal dan lebih akrab lagi. Berarti kalau kita udah kenal, berarti udah sayang, nggak canggung lagi kan? Oke, baiklah semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita akan melakukan SPI untuk meningkatkan fokus atau konsentrasi kalian dan mempererat hubungan kita. Ya, kita akan melakukan permainan sambung kata. Contohnya misalnya nih, Ibu bilang saya kamu ikan, Ina bilang nasi, Ina bilang goreng, kayak gitu. Jadi terserah kalian sambung katanya per kata. Dimulai dari yang udah sampai sini. Paham, Bu. Oke, kita mulai ya. Dari Ibu ya. Saya. Pergi. Ke. Santai. Losari. Jalan-jalan. Bersama. Keluarga. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, bagus ya kalian. Kemudian sekarang kita masuk ke pengungkapan masalah. Nah, boleh masalah pribadi, boleh masalah sosial, boleh masalah karir. Misalnya contohnya Ibu nih, kan dulu Ibu pernah masa remaja nih. Ibu kan dulu di kelas misalnya suka tidak percaya diri untuk maju ke depan kelas. Atau biasanya masalah remaja itu diputusin pacar. Nah, misalnya itu. Nah, siapa yang pertama mau berbagi masalahnya? Silahkan. Mau coba Bu. Ya, silahkan Nurjana. Jadi masalah saya tuh, saya kurang tahu juga sih Bu, sebenarnya ini trauma atau bukan. Jadi tuh ketika saya dekat sama cowok tuh saya takut sekali kalau misalnya cowok tuh udah terlalu akrab dengan saya. Karena mama saya pernah bilang, orang tua saya pernah bilang bahwa kalau sama cowok tuh nggak berlebihan kan Bu. Jadi ketika cowok ini udah terlalu dekat dengan saya atau mau serius gitu Bu, saya malah takut dia apa-apakan, takut dilecehkan kayak gitu sih Bu. Oke. Lebih takut kayak diambil PW-nya gitu lah Bu. Takut dilecehkan gitu ya. Iya Bu. Takut dilecehkan sama lawan jenisnya ya. Iya Bu. Oke, Itu selanjutnya. aja sih masalah saya Bu. Ya, kemudian siapa lagi yang mau berbagi ceritanya, masalahnya? Mengungkapkan masalahnya, silahkan. Elva mungkin? Iya, Bu. Nah, silahkan. Permasalahan saya tuh, Bu. Saya tuh pengen cepet-cepet lulus sekolah, Bu. Dapat nilai tinggi, dapat nilai bagus. Nanti bisa kuliah di tempat bagus, Bu. Tapi saya tuh suka nunda-nunda pekerjaan tugas sekolah saya, Bu. Jadi saya ngerjakan tugas tuh suka nak tegopo-gopo, Bu. Cepat-cepat. Jadi nilainya nggak maksimal. Oke, berarti masalahnya itu menunda-nunda ya, menunda-nunda mengerjakan tugas sekolah, begitu ya? Oh, iya. Ya, Bu. Oke. Kemudian saudari Dina, silahkan. Jadi Bu, kalau permasalahan pribadi saya tuh lebih ke soal masa depan Bu, ke cita-cita sama pekerjaan. Bu, saya tuh merasa bingung sama cita-cita apa yang saya inginkan ke depannya, pekerjaan apa yang saya inginkan ke depannya. Saya tuh takut, saya tuh nggak bisa berkembang gitu Bu. Takut nggak dapat pekerjaan yang proper gitu.
buat kedepannya. Itu sih, Bu. Berarti masalah karir ya, karir ke depannya ya, masih ada rasa takut ya. Berdasarkan dari yang Ibu tangkap dari permasalahan-permasalahan kalian, ada beberapa masalahnya dan berbeda-beda, ada masalah pribadi, ada masalah belajar, dan juga ada masalah karir, kan? Nah, karena sesuai dengan kesepakatan kita, waktu pertemuan hari ini cuma 30 menit, jadi kita akan sepakati masalah siapa dulu yang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Bagaimana pendapat kalian? Masalah siapa dulu yang akan kita selesaikan pada hari ini? Saya, Bu. Ya, masalah Elva ya, masalah. Ya, silakan Iya, Bu. Elva. Masalah penundaan tuh saya rasa penting untuk dibahas, Bu, dan diselesaikan. Ya, masalah penundaan tugas ya, prokrastinasi ya, masalah belajar. Bagaimana yang lain? Apakah setuju? Hari ini kita akan menyelesaikan masalah Elva terlebih dahulu. Boleh saja. Boleh sih, Bu. Nah, berarti kita sepakat ya, hari ini kita menyelesaikan masalah Elva dulu ya. Baik, Bu. Sebelum kita masuk ke selanjutnya lagi, kalau misalnya ibu punya jargon. Nah, kalian kalau misal ibu bilang masalah, santai aja. Masalah, santai aja. Kalau santai aja. Kalau misal ibu bilang masalah, santai aja. Kemudian kalau ibu bilang solusi, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Coba ya, kita coba ya. Masalah, santai aja. Solusi, pasti ada. Iya, ada. Sekali lagi ya. Masalah, santai aja. Solusi, Pasti ada. Oke, dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita akan masuk ke diskusi kita, tahap diskusi. Jadi kita akan menyelesaikan masalah dari Elva tentang menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, karena Ibu baru dengar sekilas dari Elva, jadi kita dengarkan lagi cerita lebih lanjutnya dari saudari Elva. Bagaimana penundaan tugas itu terjadi pada dirinya. Silahkan saudari Elva. Iya, Bu. Saya itu suka menunda-nunda pekerjaan atau PR yang udah dikasihkan guru ke saya, Bu. Saya lebih memilih mengerjakan yang saya suka dulu, Bu, baru mengerjakan tugas. Biasanya saya itu mengerjakan tugas juga H-1, Bu. Jadi mengerjakan tugasnya itu cepat-cepat, Bu. Ya, dapat saya tangkap berarti Elva ini dia gara-gara dia mengerjakannya terburu-buru, maka hasilnya tidak maksimal ya. Ya kan? Menunda-nundanya itu membuat hasilnya jadi tidak maksimal kan? Benar saudari Elva? Iya, Bu. Ya. Nah, dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin menanggapi dari cerita Elva tadi? Saya, Bu, interupsi, saya mau coba. Ya, silahkan. Saya sebagai siswa juga merasakan apa yang Elva alami. Kadang-kadang saya tuh ngerasa bad mood dan kurang bersemangat kayak Elva, tapi saya tuh cepat-cepat langsung berpikir saya harus sukses ke depannya. Jadi saya tuh langsung menepiskan rasa malas dan bad mood itu, langsung ngerjain tugas gitu sih, Bu, kalau saya. Kemudian yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Ibu, jadi tuh Bu, saya juga suka menunda-nunda kayak Elva tuh Bu. Saya suka dulu bermain sosmed kan. Jadi tuh habis waktu Bu, akhirnya pun saya pun mengerjakannya terburu-buru. Tapi
Saya kadang ada solusi sendiri sih, Bu. Kalau misalnya tugas sudah dikerjain dengan cepat, kapan lagi mau ngerjainnya, kayak gitu sih, Bu. Tugasnya tidak bakalan bergerak sendiri tanpa kita sentuh, kayak gitu sih. Berarti dengan itu ya, dengan pemikiran yang kalau misalnya kalau enggak diri sendiri yang mengubahnya, siapa lagi yang akan ngerjakan tugas tuh ya? Iya, Bu. Oke. Dari pendapat kalian bagus semuanya. Kemudian kita akan lanjut ke penyebab. Nah, penyebab melakukan penundaan tugas. Mulai dari Elva yang mengalami masalahnya. Apa yang menyebabkan penundaan tugas itu terjadi? Iya, Bu. Kalau saya sendiri sih, penundaan tugas itu terjadi biasanya karena saya tuh suka main, Bu. Suka santai-santai. Jadilah penundaan pengerjaan tugas itu terjadi, Bu. Selain itu, saya juga kurang fokus, Bu, kalau sedang tidak mood mengerjakan tugas tuh. Makanya saya lebih memilih untuk menenangkan diri saya dulu, Bu. Makanya terjadilah penundaan tugas. Dari pernyataan Elva tadi, apakah ada yang ingin menanggapinya? Ya, Bu. Saya sama aja sih, Bu. Saya lebih menyukai kesenangan dulu, Bu. Kayak misalnya jalan-jalan kemana gitu, Bu. Pokoknya banyak nunda-nunda waktu lah, Bu. Hingga prokrastinasi itu terjadi. Kalau dari saudari, ya, Turjana. Kalau dari saudari Aldina? Kalau saya tuh gara-gara kan tadi Penyebab. Oh, penyebab. Kalau saya itu penyebabnya gara-gara bad mood, Bu. Gara-gara bad mood, terus gara-gara main HP juga. Sebenarnya tuh kayak jam 2 harus ngerjain tugas, tapi karena kayak nengok Instagram, bla 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 bla, webtoon segala macam, jadi maghrib ngerjakannya saya, Bu. Oke. Berarti dapat Ibu rangkum dari pernyataan kalian bahwa penyebab dari penundaan tugas itu terjadi adalah gara-gara bermain, kemudian ke bad mood, ya, kemudian mendahulukan kesenangan ya, kan, daripada belajar. Akhirnya tugasnya tertunda. Nah, menurut kalian nih, apa dampak negatif yang kalian rasakan ketika kalian melakukan penundaan pengerjaan tugas? Dimulai dari saudari Nurjana. Oke, Bu. Jadi penundaan tugas yang saya rasakan tuh nilai saya jadi anjlok. Terus saya juga jadi suka menunda-nunda pekerjaan lainnya. Misalnya kayak ya, jadi saya memikirkan saya harus mengerjakan tugas, akhirnya pekerjaan rumah tuh tidak terselesaikan, akhirnya saya kena marah kayak gitu. Dampaknya kena marah ya, kena marah. Oke. Kalau misalnya Elva, apa dampak negatif dari melakukan penundaan tugas? Dampaknya ya, Bu, yang pastinya kalau kita ngerjakan tugas itu buru-buru, dampaknya untuk diri kita sendiri tuh dapat nilainya jelek. Mengecewakan diri sendiri juga, mengecewakan orang tua. Jadi pada hari itu ada pekerjaan yang terbengkalai karena kita mendahulukan tugas kita dulu. Oke, banyak ya dampak negatifnya ya. Dari Dina sendiri, apa dampak negatif menurut Dina nih, apa dampak negatif dari penundaan pengerjaan tugas? Iya, Bu. Jadi karena saya sebagai siswa, saya juga merasakan hal itu kan. Saya tuh suka menunda-nunda. Nah, terus hal yang saya rasakan setelah saya menunda-nunda tuh awalnya memang asik, tapi efek akhirnya tuh buruk. Dampaknya tuh yang benar-benar saya rasakan tuh pekerjaan lain tuh jadi keteteran, jadi nggak selesai. Karena tadi kan molor waktunya baru ngerjain, terus akhirnya pekerjaan lain nggak terselesaikan. Terus
nilai juga jadi nggak maksimal, Bu. Terus dari itu saya merasakan saya tuh mengecewakan orang tua, terus saya juga mengecewakan diri sendiri. Sama, Bu, kayak Nurjana dan Elva kurang lebih. Iya. Intinya dari yang kalian bahas bertiga bahwa penundaan tugas itu memiliki banyak sekali dampak negatif ya, kan? Nilai jelek, orang tua marah, jadi keteteran juga. Nah, untuk menanggulangi atau solusinya, menurut kalian gimana solusi untuk mencegah terjadinya penundaan tugas ini? Menurut kalian solusinya seperti apa? Mulai dari siapa yang mau duluan? Silahkan. Solusi menurut kalian yang bisa kalian lakukan. Mau coba, Bu. Ya, silahkan Nurjana. Jadi menurut saya solusinya ya biar prokrastinasi itu tidak terjadi, kita harus mengerjakannya dengan cepat dan tidak menunda-nunda sih, Bu. Misalnya kita harus cari motivasi belajar kayak gitu sih, Bu. Biasa saya suka nonton ini sih, Bu. Nihongo Mantapku tuh, Bu, tentang pelajaran kayak gitu kan. Dia membahas tentang pelajaran. Jadi dia ada pernah bilang kata-kata motivasi. Jadi kayak gini, Bu, kalau misalnya kita capek ngerjain tugas, akhirnya kan tertunda kan, Bu. Jadi lebih baik mengerjakan tugas yang disenangi dulu atau tugas yang lebih mudah dulu, baru tersulit. Jadi akhirnya satu persatu bakalan selesai tugasnya, Bu. Oke, jadi dapat Ibu tangkap dari Nurjana bahwa solusi untuk menanggulangi penundaan tugas itu adalah salah satunya dengan nonton video motivasi ya dari YouTube kan tadi contohnya tuh. Kemudian ada lagi solusi lain dari kalian? Saya, Bu, mau coba. Ya, silahkan. Dina. Nah, kalau bagi Dina sih, Bu, buat janji untuk liburan, untuk nyantai, untuk ke kafe bareng ibu, ayah, bareng keluarga atau bareng teman-teman. Dengan cara itu kita akan bersemangat untuk menyelesaikan tugas dan untuk pas di liburannya kita udah santai-santai, kita udah liburan, pikiran kita jadi bisa fresh gitu, Bu. Buat janji untuk liburan sih intinya, Bu. Oh, berarti dapat Ibu tangkap dari Dina, dia akan melakukan planning ke depannya. Dan untuk mengejar planningnya itu, maka dia harus cepat menyelesaikan tugasnya, kan? Iya, Bu, betul. Nah, ya. Kemudian, tadi kita sudah dengarkan solusi yang ditawarkan oleh Nurjana dan juga Dina, yaitu menonton video motivasi dan juga melakukan planning ke depan supaya bersemangat untuk mengerjakan tugas sehingga tidak terjadi penundaan pengerjaan tugas sekolah. Nah, bagaimana Elva tanggapannya? Ya, Bu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan solusinya. Untuk solusi dari Nurjana, saya itu suka nonton. Jadi saya akan coba nonton video motivasi. Dan yang dari Dina, saya juga akan membuat planning ke depannya untuk diri saya sendiri. Oke. Jadi kita semua sepakat ya. Kita semua sepakat untuk mengurangi masalah pengerjaan atau penundaan pengerjaan tugas. Kita akan melakukan menonton video motivasi dan juga melakukan planning ke depan supaya untuk tidak terjadi penundaan tugas lagi. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu akhiri konseling kita hari ini, Ibu mau dengar nih, gimana perasaan Elva selama mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Ya, Bu. Perasaan saya tuh, saya tuh baru pertama kali ikut konseling kelompok ini ya, Bu.
Nah, saya tuh senang bisa mengikutinya karena permasalahan saya itu bisa terbantu, terselesaikan. Saya mendapatkan solusi dari teman-teman, motivasi dan juga masukan, Bu. Saya sangat senang. Oh, alhamdulillah ya, sangat senang ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Coba Bu. Ya, silahkan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan hari ini adalah ketika kita melakukan prokrastinasi, kita bisa melakukan solusi kayak menonton video motivasi dan membuat planning ke depannya biar ketika kita ada tugas, terus ada kegiatan, jadi kita cepat bakal nyelesain tugas karena pengen ikut kegiatan tersebut. Kalau misalnya kita tidak ada kegiatan dan tidak ada planning, otomatis kita jadi makin malas-malasan, besok aja. Jadi kayak gitu sih Bu yang saya tanggap pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Nurjana. Sangat bagus sekali kesimpulannya ya. Oke, untuk masalah-masalah yang lain yang belum terselesaikan akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita sepakati kalian bisanya hari apa? Apakah mau hari ini? Seperti hari ini? Di hari Sabtu? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya, berarti kita sepakati ya. Kita akan bertemu di hari Sabtu. Di jam yang sama, yaitu jam 8 pagi. Ya, sepakat? Sepakat Bu. Sepakat, Bu. Oke. Kita akhiri saja konseling kita hari ini karena waktunya sudah habis, sudah 30 menit berlalu. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Lanjutkan dengan doa kafaratul majelis supaya Allah berkahi kegiatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.